Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana tidak akan sempurna keislaman seseorang sampai dia mengerjakan salat. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, wajib baginya untuk memerhatikan dan menjaga salatnya. Terkhususkan lagi bagi para orang tua, wajib bagi mereka untuk memerhatikan salat dari putra-putrinya. Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas keluarganya. Apakah orang tua itu sudah memerintahkan kepada anaknya untuk sholat? Apakah orang tua sudah mengajarkan perkara agama kepada anak-anaknya? Apakah orang tua sudah mengingatkan kepada keluarganya masalah akhirat? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi orang tua untuk mengingatkan sholat. Apalagi sekarang ini di mana waktu untuk bersama dengan keluarga, untuk anak itu lebih banyak. Ketika kaum muslimin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebarnya virus corona ini, sehingga lebih banyak di rumah, anak-anak pun juga mereka diperintahkan untuk belajar di rumah, sehingga kesempatan bagi orang tua untuk mengajarkan sholat itu lebih banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha ayat yang ke-132 berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami tidak minta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah kepada Rasulullah berarti perintah kepada seluruh kaum muslimin. Maka makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar memerintahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan apabila mereka sudah berusia 10 tahun, diperintahkan untuk sholat, tapi mereka enggan untuk sholat, maka pukullah. Diperbolehkan bagi para orang tua untuk menghukum anaknya ketika mereka tidak mau mengerjakan sholat. Maka perhatikanlah hadis yang mulia ini. Yang pertama tadi, Rasulullah SAW memerintahkan bagi para wali, para orang tua akan memerintahkan anak-anak mereka sholat ketika usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini usia, kalau di negara kita Indonesia ini rata-rata anak sudah usia sekolah, artinya mereka sudah masuk SD. Ketika anak sudah masuk SD, secara umum mereka sudah bisa diajak berbicara, mereka sudah bisa dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mengerjakan sesuatu yang baik, nanti akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau mereka melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman. Maka mereka sudah bisa menangkap perintah ini, penjelasan seperti ini mereka sudah bisa memahami. Maka usia 7 tahun ini diperintahkan untuk sholat. Meskipun juga bisa dibiasakan untuk mengerjakan sholat ketika usia
sebelum 7 tahun. Namun di sini patokan yang utama adalah 7 tahun. Ketika mereka sudah diperintahkan, setiap hari setidaknya 5 kali mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat. 5 kali dalam satu hari, besoknya lagi, 1 bulan, 2 bulan, diingatkan, diajak mengerjakan sholat, sampai usia 8 tahun, lalu kemudian 9 tahun, sampai usia 10 tahun. Jadi di sini sudah ada pembiasaan selama kurang lebih 3 tahun. Dan itu dibiasakan selama atau setiap hari. Ketika sudah dibiasakan, sudah dijelaskan, lalu kemudian di usia 10 tahun, sang anak masih tidak mau mengerjakan sholat, maka boleh dihukum. Dan di sini sudah tidak ada alasan bagi anak sebenarnya, karena sudah dilatih selama 7 tahun. Afwan, selama 3 tahun tadi. Ketika mereka sudah enggan, maka boleh dipukul. Tentu pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa atau pukulan yang melukai. Namun dengan hukuman ini, setidaknya sang anak mengetahui bahwasanya di dalam agama ini juga ada aturan. Kalau melanggar akan diberikan hukuman. Dan tentu hukuman yang diberikan orang tuanya tadi berupa pukulan itu tidak seberapa. Apabila seorang itu tidak mau mengerjakan sholat ketika di dunia, maka nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman yang lebih besar. Akan disiksa di dalam api neraka. Dan kalau mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka, maka sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia ingin memperbaiki amalannya, nggak bisa. Maka di sini diberikan hukuman di dunia, yaitu boleh bagi orang tua untuk memukulnya, dengan harapan anaknya pun menjadi jera, anaknya pun juga menjadi faham bahwasanya mereka memiliki sebuah kewajiban yang harus segera mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat, maka maknanya adalah orang tua juga harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Maka bagaimana mungkin orang tua menyuruh anaknya sholat, nak cepat sholat, cepat sholat, sementara orang tuanya masih megang HP, masih tidur-tiduran. Maka bagaimana mungkin sang anak tadi mau mengerjakan sholat? Wong lihat ayahnya, lihat ibunya saja tidak mau mengerjakan sholat atau malas-malesan. Maka untuk mendidik anak tadi agar menjadi ahli sholat, ya orang tuanya, maka harus mengerjakan sholat terlebih dahulu. Ya, artinya sang anak tadi bisa menyontoh orang tuanya, karena orang tuanya sudah menjadi panutan bagi sang anak tadi. Nah, apalagi di sini bisa mengajak anaknya dengan berwudu terlebih dahulu. Setelah orang tuanya berwudu, baru menyuruh anaknya, ayo wudu, kita sholat berjamaah bareng di kamar misalkan atau di rumah. Awalnya mungkin anaknya masih malas-malasan, tapi kalau sudah dibiasakan sehari 2 hari, orang tuanya memberikan contoh, maka insya Allah anaknya tadi pasti akan mengikuti orang tuanya. Hanya tinggal diberitahu, waktunya sholat, pasti mereka juga akan segera mengerjakan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semuanya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita semuanya, khususnya dalam masalah sholat ini, karena ini semuanya yang akan bisa menyelamatkan kita semuanya dari api neraka. Sebagaimana kita khawatir kalau anak kita misalkan masa depannya suram, pekerjaannya itu bagaimana, kita kadang khawatir, sehingga memotivasi mereka untuk belajar dengan baik, motivasi mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka kita lebih utama lagi adalah untuk memotivasi mereka untuk mengerjakan sholat. Jangan merasa kasihan kepada anak ketika tidak mau mengerjakan sholat. Ketika dibangunkan di subuh hari, di pagi hari untuk mengerjakan sholat subuh, kasihan kalau dibangunkan jam 5, jam setengah 6, kasihan karena tadi malam tidurnya sangat larut. Ini kasihan. Kenapa kita tidak kasihan nantinya kalau kita membiarkan anak kita terus tidur-tiduran, tidak mau mengerjakan sholat, maka bisa menjerumuskan ke dalam api neraka? Kita seharusnya lebih kasihan lagi. Sebagai bentuk kasihan kita kepada anak-anak kita, maka kita membangunkan anak kita untuk mengerjakan sholat pada waktunya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dan juga anak-anak kita menjadi ahli sholat dan juga khusyuk ketika mengerjakan ibadah sholat, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kaum muslimin.